balik lagi bagi cerita. Hari ini gue mau cerita-cerita lagi nih tentang yang namanya excited. Excited. Dan biasanya kita akan menemukan em, istilah excited ini dipakai dalam dunia pekerjaan. Dalam dunia kerja kita pasti akan dapetin istilah ini. Di gereja juga ada sih orang yang bilang-bilang soal excited. Kita harus excited dalam melayani Tuhan. Kita harus gini. Seolah-olah excited adalah sesuatu yang bisa diperintah. Padahal excited itu kan ketika kita merasa kita butuh ini dan kita mau melakukan ini dan kita mau semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita mau bertanggung jawab untuk itu, makanya kita excited. Kayak gitu. Nah, dalam dunia pekerjaan saya sering dengar lah di dunia kerjaan tuh dulu eh, kita harus excited dalam bekerja. Tapi pengertian excited yang dia maksud tampaknya agak sedikit nyeleweng gitu. Excited tuh gini. Kita harus datang lebih awal dari jam pekerjaan. Misalkan kerjaannya masuk jam 8 pagi gitu, atau jam 9 pagi lah. Selesai jam 5. Kita udah harus muncul tuh di tempat kerja dari jam 8 gitu ya, dari jam 8. Itu baru excited. Terus pas pengen pulang, wah udah mau jam 5 nih. Pas udah jam 5, duluan ya, balik ya. Loh, kok duluan balik sih? Kok duluan balik? Pak bos aja belum balik, masa lu udah balik? Kayak gitu. Padahal di kontrak ditulis kan jam kerjanya kan dari jam 9 sampai jam 5, istirahat jam berapa. Itu kan sesuatu yang sudah dalam standar. Dan itulah durasi di mana kita dibayar untuk bekerja. Ya kita dibayar untuk bekerja Senin sampai Jumat. Jam 9 sampai jam 5 sore. Di luar itu namanya lembur. Nah, kalau sampai lembur itu harus ada uang lembur. Tapi sama orang-orang pembesar-pembesar ini, mereka yang menyebut dirinya sebagai leader, mereka berusaha supaya karyawannya bisa bekerja lebih tapi tanpa perlu kita bayar lebih. Makanya mereka menggunakan kata-kata motivasi yang kelihatannya bagus, kelihatannya keren. Dengan kata excited. Kita harus excited, kita harus gini. Dan setelah saya jalani, saya baru sadar lah gitu ya. Ternyata saya dibohongi gitu sama para ya bos-bos saya itu gitu ya, bilang excited lah, excellent lah, apalagi ya semualah excited, excellent dan sebagainya. Padahal excited atau excellent, kerja excellent gitu ya, itu bukan bekerja lebih giat dari yang lain, bukan bekerja lebih lama dari yang lain, bukan bekerja lebih sering lembur daripada yang lain. Bukan. Excellent itu adalah ketika jam kerjanya sama, job desk-nya sama, tapi hasil kita bisa lebih baik dari yang lain. Ya, alasannya banyak macam. Mungkin kita lebih mengulik pekerjaan kita lebih mencari referensi yang baik tentang pekerjaan kita mungkin lebih oke dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan kita dalam durasi yang diberikan. Nah, itu excellent. Excellent itu berbicara tentang hasil. Bukan berapa lama kita kerjain, bukan bagaimana kita luar biasanya mengerjakan pekerjaan itu. Nah, kalau di dunia gereja, excellent itu ya ketika kita sadar kalau gift yang kita punya nih. Kalau saya kan saya banyak lagi. Saya worship leader iya, musisi iya, pembicara iya gitu. Ambil contoh saya sebagai seorang musisi deh. Saya sebagai musisi, excellent itu adalah gini. Saya sadar kemampuan saya itu berasal dari Tuhan. Saya harus sadar sejago-jagonya saya main musik, ada yang lebih jago dari saya. Saya sadar kalau saya ada kemungkinan bisa salah memainkan alat musik ini. Karena itu setiap kali saya pengen pelayanan, saya harus berlatih di rumah supaya tangan saya, kaki saya, pikiran saya bisa
lebih optimal ketika pelayanan nanti. Nah, itulah yang namanya excellent. Saya akui kemampuan saya bermain musik nggak bisa lah dibilang jago gitu, nggak bisa. Karena banyak banget yang jago tuh, banyak banget. Nggak berani saya bandingin diri saya sama orang lain yang jago-jago, itu nggak berani. Cuma ya mungkin karena ini bertambahnya umur ya, saya mulai berpikir untuk gimana caranya menutupi kekurangan saya dalam hal skill. Saya berpikir bagaimana ya, kalau untuk nambah skill kayaknya udah nggak mungkin nih. Bukannya nggak mau, tapi karena kesibukan pekerjaan, ngurusin keluarga, ngurusin gereja, saya kayak nggak punya, kayaknya saya tidak ada prioritas untuk meningkatkan skill saya lagi gitu. Jadi itu bukan esensi dalam hidup saya, bukan hal yang prioritas dalam hidup saya. Tapi gimana caranya bisa nutupin? Akhirnya saya berpikir dan saya dapatkan jawabannya. Saya belajar untuk bisa bermain enak. Saya belajar untuk mengerti atmosfer dalam sebuah lagu ketika dinyanyikan oleh si ini, si ini, si ini, si ini. Saya bisa paham. Oke, saya mainin, saya bantuin. Jadi supaya orang yang saya iringi ketika dia bernyanyi, dia merasa kayak, wah, gua lagi diangkat nih sama musiknya gitu. Makanya beberapa kali saya ada aja senior-senior yang minta saya untuk ngiringin dia. Padahal ada yang lebih jago dari saya kalau ngomongin skill. Kalau ngomongin skill, orang ini lebih jago dari saya. Tapi entah kenapa banyak WL tertentu yang minta saya yang ngiringin dia. Dia sih gak pernah ngomong ya. Paling cuma satu dua orang lah yang pernah ngomong. Abisnya kalau yang main tuh enak, nyambung mainnya. Padahal bukan soal nyambung, tapi saya belajar untuk mengerti sebuah lagu kalau dinyanyikan sama yang tipikal suaranya tenor bagaimana. Kalau yang nyanyinya, kok tenor. Kalau sebuah lagu yang sama, misalnya lagu All in All gitu kan, Jesus Lamb of God, nah kayak gitu, itu kalau dinyanyiin sama orang penggemar pop itu akan berbeda kalau dinyanyiin sama orang yang penggemar musik rock atau penggemar musik fusion atau funk atau dangdut gitu ya. Itu beda. Nah, saya belajar mengerti itu. Saya belajar mencocokkan. Nah, pemilihan chordnya juga saya harus cocokin sama suara orang itu. Bagaimana cara dia masuk. Kalau misalnya ada cengkok, saya harus ikutin permainan cara dia bernyanyi dengan memberikan cengkok-cengkok tertentu pada alat musik saya. Nah, itu yang saya pelajari. Skill saya nambah nggak dalam hal main fingering segala macam? Enggak. Kalau saya berani akui enggak nambah sih. Dalam 10 tahun terakhir skill saya enggak nambah. Tapi cara saya bermain berubah. Saya bisa ngelihat orang, orang kayak gini, diginiin aja. Kadang-kadang yang bermasalah bukan si penyanyinya, tapi temen sepelayanannya. Kita main berusaha untuk ngimbangin WL-nya nih. Udah enak nih, tiba-tiba pemain gitar mainnya berisik gitu kan. Nah, itu ada caranya lagi. Atau pemain bassnya salah chord melulu. Atau pemain drumnya nggak mainnya barongsai gitu. Itu ada caranya lagi. Lewat pengalaman saya sih, tapi ya lewat pengalaman saya jadi tahu gitu loh. Akhirnya saya ngerti cara bermain enak untuk menutupi saya dalam hal cara bermain jago. Saya nggak jago gitu, tapi saya ngerti lah cara bermain enak. Nah, jadi excellent itu berbicara tentang hasil, bukan rutinitas, tapi hasil. Ya, rutinitas akan mempengaruhi hasil memang, tapi percuma kita nambahin rutinitas kita, nambahin jamnya, nambahin kesibukannya, kalau hasilnya juga nggak bertambah baik, buat apa? Kita harus ubah pola pikir kita. Firman Tuhan menggunakan kata metanoia. Metanoia itu artinya perubahan pola pikir. Pola pikir kita harus diganti. Jadi, ya kita harus profesional dalam bekerja, kita harus benar dalam bekerja, tapi ingat, seperti yang dikatakan oleh Dwayne Johnson atau The Rock. Dia bilang gini, kalian bekerja 7-8 jam sehari untuk mewujudkan mimpi orang lain. Lalu kalian berharap mimpi kalian akan terkabul, nggak bisa. 7-8 jam kita bekerja untuk mimpi orang lain. Kita harus punya waktu yang lebih untuk mewujudkan mimpi kita. Jadi kalau misalnya kita bekerja Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5, itu kita bekerja untuk orang lain. Supaya mimpinya dia, supaya usahanya dia bisa maju karena kita ada di situ. Tapi bagaimana dengan mimpi kamu sendiri? Lah,
kita harus menciptakan waktu kita sendiri untuk membangun mimpi kita. Supaya baik kita bekerja untuk membangun mimpi orang lain itu bisa berjalan dengan baik, mimpi kita pun akan terbangun sampai suatu hari nanti kita akan berhenti membantu orang lain membangun mimpinya dan fokus membangun mimpi kita. Yang mana mungkin mimpi kita ini yang kita bangun akan membantu orang lain supaya mereka bisa membangun mimpi mereka. Jadi seperti itu. Ini cerita saya ya. Kalau ada yang berbeda pendapat, ada yang berbeda pola pikir, it's okay. Ini kan namanya juga gue bagi cerita. Ini gue sedang menceritakan apa yang gue alami. Ya kalau ada yang diberkati puji Tuhan. Tapi kalau yang berbeda, yuk share di kolom komentar supaya saya yang lain bisa sama-sama belajar. Sampai jumpa di bagi cerita berikutnya dengan cerita-cerita yang lainnya. God bless.